Tak ingin jadi zombie, polisi itu hendak nembak dirinya. Namun saat ragu, pistolnya dipukul jatuh zombie. Melihatnya hampir diseret ke parkiran bawah tanah, si rambut pirang tak tahan diam saja. Ia berteriak dari jendela demi menarik perhatian zombie agar polisi itu selamat. Sayang, usahanya sia-sia. Polisi itu tetap tewas terseret. Melihat nyawa melayang di depan mata tanpa bisa membantu, si rambut pirang sangat menyesal. Tapi tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari pintu kamarnya. Dengan gugup, si rambut pirang membawa tongkat baseball dan maju untuk memeriksa. Tapi begitu dia melihat dengan jelas, dia langsung panik. Entah sejak kapan seekor zombie gemuk besar sudah menyelinap masuk ke rumahnya. Si rambut pirang berusaha keras melawan, tapi jelas dia bukan tandingan zombie gemuk itu. Dalam kepanikan, dia lari ke arah jendela dan melompati pagar. Meskipun melompat dari sini pasti akan mati, tapi itu masih lebih baik daripada mati mengenaskan dimakan zombie. Melihat zombie gemuk itu berlari ke arahnya, si rambut pirang pun nekat. Si rambut pirang ini benar-benar curang. Sambil melihat zombie yang hancur, dia tertawa puas. Kembali ke rumah, dia segera memperbaiki serta memperkuat pintu dan menutup rapat jendela. Dia mengisolasi diri, memutus semua kontak luar. Hari pun berlalu perlahan, hingga dia akhirnya menghabiskan stok mie instan terakhirnya. Namun bantuan resmi tak kunjung datang. Seluruh gedung juga sudah kehabisan air. Sepanjang hari di kamar yang remang-remang, mentalnya goyah. Saat linglung, dia berhalusinasi orang tuanya pulang dan bersandar di bahu ibu. Namun raungan zombie menyadarkannya. Terisolasi, dia menangis putus asa. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata ada pesan suara dari ayahnya. Orang tuanya ternyata masih hidup. Si pirang menangis bahagia. Demi pesan suara itu, ia nekat memanjat pagar dan mengangkat ponsel dengan tongkat selfie hingga mendapat sinyal. Namun usai mendengar pesan itu, ia kembali putus asa. Dari earphone terdengar jeritan pilu orang tuanya yang membuatnya hampir gila. Ia menghancurkan barang-barang untuk meluapkan amarah. Namun itu tak cukup. Ia ingin membalas dendam pada zombie. Ia membuka pintu lalu menghantam kepala zombie dengan keras. Di lorong ia sengaja membuat gaduh agar semua zombie datang mengejarnya. Di tikungan ia melihat zombie pemakan manusia itu penyusup rumahnya dulu. Saat zombie itu merangkak, Junyu memakinya. Tiba-tiba segerombolan zombie muncul dari kanan. Ia panik, namun di sisi lain pun ada zombie. Ia buru-buru menekan tombol lift dan saat mereka mendekat, pintu terbuka. Namun para zombie menyerbu, tapi Junyu berhasil bersembunyi di tumpukan barang lalu segera bergegas pulang. Saat ada suara di belakangnya, ia sembunyi di balik dinding menghindari zombie buta. Junyu segera masuk rumah dan menutup pintu dengan rapat, namun suara itu memicu zombie-zombie yang masih punya ingatan untuk berusaha keras membuka pintu. Malamnya, kota meledak dan listrik padam. Di seberang sana, ada seorang gadis. Junyu sangat senang melihat penyintas lain. Mereka berjanji lewat isyarat tangan untuk saling kontak besok jam 7, lalu kembali ke kamar. Gadis itu juga bertahan hidup sendirian di rumah dalam ketakutan terhadap zombie. Besoknya Junyu bangun kesiangan jam 11. Ia panik memeriksa jendela tapi gadis itu tak terlihat. Saat Junyu lesu, gadis itu yang baru selesai memantau situasi dengan teropong akhirnya membuka jendela. Mereka pun kembali saling melihat. Lalu, Junyu memberitahu namanya via ponsel. Gadis itu, Yubin, membalas dengan menulis namanya di tablet. Junyu terus menggumamkan nama itu, sementara Yubin memperhatikannya. Tiba-tiba, seekor zombie terjebak perangkap di pintu. Meski takut, Yubin akhirnya berhasil membunuh zombie tersebut. Malamnya, hujan deras turun. Junyu segera menampung air dengan panci dan baskom, masalah air pun teratasi. Besoknya, Junyu mulai lemas karena lapar, air tak lagi cukup menahannya. Yubin menyadari ini. Junyu segan meminta makan dan berpura-pura kuat. Yubin tidak tinggal diam. Ia mengikat bola bisbol dengan tali. Jika lemparannya sampai ke rumah Junyu, ia bisa berbagi makanan. Namun jarak antar gedung terlalu jauh. Yubin meremehkan lemparannya, bola pun jatuh. Momen canggung ini memalukan bagi keduanya. Untung Junyu ahli drone, ia menerbangkannya ke rumah Yubin. Yubin terkesan meski baterai drone Junyu hampir habis. Setelah tali terpasang, Yubin mengirim makanan lewat tali itu. Junyu girang bisa makan setelah berhari-hari lapar. Ia berterima kasih namun mendadak tegang. Junyu segera memberi isyarat agar Yubin melihat ke bawah. Saat Yubin menoleh, ia sadar tali tadi belum ditarik. Zombie pemadam kebakaran menemukan tali itu dan melihat Yubin. Ketika zombie menariknya, meja di ujung tali terseret. Terlambat bagi Yubin untuk sadar, tarikan kuat zombie membuatnya terhantam meja hingga pingsan. Dengan keahlian lamanya, zombie itu mulai memanjat. Jika Yubin tak segera bangun, ia akan dimangsa. Shuyu harus bertindak cepat. Melihat botol kosongnya, Junyu segera melemparnya ke lantai demi mengalihkan perhatian zombie yang memanjat cepat. Namun zombie itu mengabaikannya karena mengincar mangsa di atas. Junyu pun memakai kacamata drone dan mengarahkan dronenya mendekat. Drone itu berdengung hingga zombie sempat berhenti, tapi tak lama drone dijatuhkan. Zombie menatapnya menantang, membuat Junyu cemas tak berdaya. Saat zombie memanjat ke lantai Yubin, ia segera menebas tangannya hingga jatuh tewas. Yubin melihat luka di perutnya, menahan sakit sendirian di dunia kiamat ini. Meski ada Yubin, stok makanan menipis. Demi bertahan hidup, mereka harus berani keluar mencari makan. Malamnya, Junyu membuat sepatu senyap. Ia mengintip keluar kamar, lalu berani melangkah setelah memastikan situasi aman. Terakhir kali keluar, Junyu melihat mayat tetangganya di tikungan. Ia menahan mual saat mengambil kunci dari salah satu mayat itu. Setelah seekor zombie lewat, ia menyelinap masuk ke rumah tetangganya. Di dalam, ia memastikan sesosok mayat di ranjang tidak bergerak sebelum mulai mencari makanan. Meski ruang tamu berantakan bekas serangan zombie, Junyu tidak mempedulikannya.
Ia membuka kulkas dan mencium bau busuk. Untungnya, masih ada beberapa kaleng makanan dan minuman tersegel. Saat mengambil headphone di kamar mayat, ia gembira menemukan banyak kaleng makanan di atas lemari. Ia segera memakai jaket dan menemukan walkie-talkie untuk menghubungi Yubin. Saat hendak kembali, ia penasaran melihat mayat diranjang. Namun tiba-tiba, seekor zombie muncul menyerangnya dari belakang. Junyu sigap menjadikan mayat itu tameng dari gigitan zombie, lalu segera berlari keluar. Ia mencabut alat di pintu untuk mengelabui pengejarnya. Setelah aman dari zombie lain, Junyu pun langsung pulang ke rumahnya. Di rumah ia menikmati coklat kaleng. Setelah kenyang, ia mengemas sisa makanan dan walkie-talkie untuk diberikan pada prajurit itu. Esoknya, Junyu terbangun oleh suara walkie-talkie. Panggilan manis prajurit itu membuatnya bersemangat. Mereka mengobrol panjang tentang hidup sebelum kiamat. Keduanya pun mulai merasa terhubung. Saat makan hingga tidur, mereka terus mengobrol tanpa mematikan walkie-talkie, layaknya sepasang kekasih. Namun hari itu, zombie mulai mengamuk. Mereka menyerbu masuk gedung menuju atap. Zombie tiba-tiba mengamuk agresif. Junyu dan temannya tiarap membisu saat gerombolan itu melintas. Tak sengaja, prajurit muda menjatuhkan rak hingga memicu zombie berbalik arah. Saat prajurit itu terpaku ketakutan, nyawa mereka terancam. Di tengah situasi gawat ini, Junyu mendadak menanyakan nomor rumahnya. Telepon rumah sebelah berdering, memancing semua zombie ke sana. Lolos dari bahaya, si prajurit ambruk. Karena rumah tak lagi aman, mereka pindah ke lantai tanpa zombie. Si prajurit sadar rumah di atas Junyu kosong. Lalu mereka segera berkemas. Ia mengikatkan tali ke tubuhnya untuk turun melewati kerumunan zombie. Sebelum Junyu siap, si prajurit sudah melompat dari meja dan mendarat selamat di tanah. Menghadapi serangan zombie yang ganas, wanita itu benar-benar tak terbendung, hingga membuat Junyu terpana melihatnya. Di tengah kiamat ini, dia sendirian melawan ratusan zombie yang menyerang dari segala arah. Meski terus menghindar tepat waktu, jumlah zombie yang terlalu banyak membuatnya tak punya kesempatan untuk menerobos kepungan. Jika tenaganya habis, dia pasti akan menjadi santapan zombie. Saat hampir diterkam, dia sempat melawan dan mengambil pistol dari tanah. Namun seekor zombie kembali menjatuhkannya. Tepat saat wanita itu hampir celaka, Junyu datang membantu dan menghancurkan kepala zombie tersebut. Mereka pun bekerja sama menerobos kepungan dengan paksa, menciptakan jalan berdarah di tengah kerumunan zombie yang semakin banyak berkumpul. Junyu segera menarik Yubing dan berlari menuju ke dalam apartemen. Mereka segera menutup pintu kaca, namun kaca itu tak kuat menahan serangan zombie. Untungnya lift terbuka tepat waktu, sehingga mereka bisa masuk dan menutup pintunya sebelum zombie menerobos. Keduanya bernapas lega. Saat pintu terbuka di lantai lain, suasana sepi dan semua kamar terkunci. Junyu gagal membuka satupun pintu. Tiba-tiba terdengar raungan dari lorong. Seekor zombie muncul, disusul segerombolan besar lainnya dari belakang. Mereka seketika terjebak dalam situasi putus asa. Yubing mencoba membuka pintu kamar lain demi mencari harapan saat zombie menyerbu. Junyu merobek jaring pengaman untuk menghalangi zombie, tapi ia ditarik jatuh dan berusaha sekuat tenaga melawan. Saat kritis, pintu terbuka dan Yubing ditarik masuk. Tiba-tiba sebuah granat asap menggelinding ke arahnya. Seorang pria bertopeng muncul dan menyuruh Junyu segera masuk. Junyu berhasil lolos dari zombie dan bersembunyi di rumah seorang paman. Pria itu melepas masker dan topinya, namun Yubing tetap waspada meski sudah diberi air minum. Ia curiga karena selama ini tidak melihat tanda kehidupan di lantai tersebut. Yubing merasa tidak mungkin ada orang yang bertahan tanpa membuka jendela sama sekali. Namun, setelah melihat paman itu ikut meminum airnya, barulah Yubing percaya dan mau menerima makanan. Paman menenangkan mereka bahwa makanan cukup sampai tim penyelamat datang. Mendengar kabar tim penyelamat, keduanya sangat terharu hingga hampir menangis karena akhirnya melihat harapan. Sambil melihat foto keluarga di rak, Yubing bertanya, "Anak paman di mana?" Paman pun menjawab dengan penuh arti. Yubing pusing dan pingsan. Makanan mereka ternyata sudah dibius. Paman jahat ini mengikat Junyu, lalu menyeret Yubing ke kamar. Ternyata itu kamar anak-anak. Setelah itu paman keluar, mengunci pintu, lalu melepas tali di sampingnya. Ujung tali itu terikat pada istri paman yang sudah jadi zombie. Karena tak tega membunuhnya, paman menipu penyintas untuk dijadikan mangsa istrinya. Saat dilepaskan, zombie itu menerkam Yubing hingga ia menjerit. Lalu suasana mendadak sunyi. Heran, paman pun membuka pintu untuk mengeceknya. Zombie itu menggigitnya. Yubing membekapnya pakai bantal hingga lolos. Si paman diam saja saat dimakan istrinya. Tak tega, Yubing pun terpaksa menghabisi mereka berdua. Suara tembakan memancing zombie menyerbu ke atas. Junyu dan Yubing sadar paman itu jahat dan tim penyelamat cuma bohong. Keduanya menebak nasib buruk mereka. Takut terinfeksi, Yubing menyerahkan senjatanya agar Junyu menembaknya. Tapi Junyu tak tega. Saat bersih tegang, Junyu mendengar helikopter tim penyelamat pemerintah. Yubing menangis haru. Harapan pun muncul kembali. Mereka langsung menuju atap gedung agar mudah terlihat tim penyelamat. Sambil bersenjata, keduanya menerobos lari ke atas meski dikejar zombie. Namun, zombie itu sangat cepat dan segera menyusul. Junyu menyuruh Yubing naik duluan memanggil bantuan, sementara ia menahan zombie. Saat Yubing sampai, tak ada helikopter sama sekali. Junyu pun menyusul ke atap dan menatap langit kosong. Keduanya benar-benar putus asa. Dalam hitungan detik berikutnya, gerombolan zombie itu langsung menyerbu ke arah atas, sehingga memaksa mereka berdua benar-benar terpojok di ujung tanduk saat harus menghadapi gelombang zombie yang terus-menerus berdatangan tanpa henti. Sisa peluru yang masih mereka miliki saat ini benar-benar tidak berarti apa-apa lagi. Seiring dengan habisnya peluru terakhir, hidup mereka pun seolah mulai menghitung mundur. Namun tak disangka, tiba-tiba terdengar suara baling-baling helikopter dari belakang mereka. Ternyata itulah tim penyelamat yang mereka tunggu-tunggu, dengan kekuatan tembakan dahsyat yang berhasil menekan para zombie.
Keduanya akhirnya diselamatkan dan selamat. Tak lama kemudian, komunikasi pulih dan Junyo melihat notifikasi panggilan tak terjawab di ponselnya, diikuti dengan senyum bahagia.